Halo, halo. Tes orang-orang di seluruh dunia. Apakah suaraku sudah kedengeran? Ahem. Aku Dr. Vegapang, ilmuwan jenius yang baik hati. Pesan yang akan aku sampaikan ini mungkin akan membuat kalian semua terkejut. Namun ini adalah kebenaran tentang dunia ini. Aku sudah melakukan 2 dosa besar. Sebagai akibatnya, aku mungkin akan ditangkap atau dieksekusi di tempat. Untuk itu, aku putuskan untuk memprogram siaran broadcast ini agar tersiar secara otomatis jika detak jantung dan nafasku berhenti. Tapi pertama-tama, aku ingin mengklarifikasi satu hal. Siapapun yang menghakimiku nanti, bukan berarti mereka itu orang yang jahat. Aku tidak ingin berdebat soal baik atau jahat, mengingat aku tidak tahu banyak tentangnya. Meski demikian, aku akan mengungkapkan sesuatu yang mungkin sulit untuk kalian percayai. Bahkan mungkin akan ada yang menertawakanku. Namun ini adalah sesuatu yang penting untuk kalian semua ketahui. Untuk mempersingkat waktu, aku akan mulai pidatoku dengan sebuah kesimpulan. Dunia ini akan tenggelam ke dasar laut. Apa yang akan aku katakan sekarang, bagiku baru akan terjadi di masa depan. Jika kalkulasiku tepat dan sensor yang aku ciptakan bekerja dengan baik, sebuah gempa besar dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya akan mengguncang seluruh dunia beberapa hari setelah rekaman ini dibuat. Sebagai akibatnya, di berbagai tempat tinggi permukaan air laut akan naik sekitar 1 meter. Beberapa pulau mungkin akan menjadi tidak bisa dihuni lagi dan wilayah-wilayah pesisir di seluruh dunia mau tidak mau akan menghilang. Jika hal itu tidak terjadi, maka abaikanlah sisa siaran ini. Namun jika dugaanku itu ternyata benar, maka dengarkanlah baik-baik kata-kataku. Gempa bumi ini tidak bisa dideskripsikan sebagai bencana alam. Dengan tekun, aku mencoba mewujudkan perdamaian. Namun ketekunanku ini justru menjadi akar dari dosaku yang pertama. Aku memimpikan adanya sumber energi yang abadi dan sangat ingin membawa dunia ini ke masa depan yang lebih baik. Hingga tanpa sadar, aku sudah terlalu dekat dengan matahari lebih dari yang seharusnya. Akan aku jelaskan secara bertahap. Apa yang akan terjadi di dunia ini berkaitan dengan sebuah cerita yang terjadi selama lebih dari 100 tahun, dimulai dari 900 tahunan yang lalu dan berakhir sekitar 800 tahunan yang lalu. Sesungguhnya ada sejarah yang telah dihapus sepenuhnya dari periode waktu tersebut. Periode itu kemudian dikenal dengan sebutan Void Century. Semua catatan terkait hal itu pun telah dihapus. Sejarah yang terputus itu hanya dapat diketahui dengan cara membaca surat dari masa lalu atau yang disebut dengan poneglyph yang kini tersebar di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, membaca poneglyph merupakan sebuah aktivitas yang dilarang keras oleh pemerintah dunia. Meski berstatus sebagai orang yang bekerja untuk pemerintah, tapi aku telah melanggar larangan tersebut. Itulah dosaku yang kedua. Aku telah membaca beberapa poneglyph, juga dokumen-dokumen hasil perjuangan gigih sejumlah arkeolog hebat, serta melakukan penelitian sejauh yang bisa kulakukan. Dan aku sama sekali tidak merasa menyesal setelah melakukannya. Sejarah hanyalah sebuah kisah. Apa yang aku ketahui hanyalah kisah tidak lengkap dari periode 100 tahun tersebut, dan aku tidak akan melengkapinya dengan spekulasiku sendiri. Jadi yang akan aku ceritakan hanyalah yang sudah aku pastikan sebagai sebuah kebenaran. Tokoh utama dari kisah ini adalah seorang pria yang lahir sekitar 900 tahunan yang lalu di sebuah kerajaan dengan peradaban teknologi yang sangat mutakhir. Pria ini bertarung dengan memanjangkan dan memendekkan anggota tubuhnya seperti Sangatnika yang diceritakan secara turun-temurun di Elbaf. Nama pria itu adalah Joy Boy. Dialah orang pertama yang dijuluki sebagai bajak laut di lautan ini. Sekarang, kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana dia bisa dikenal sebagai seorang bajak laut? Perlu kalian ketahui, aku hanya memiliki akses kepada beberapa poneglyph saja. Tetapi narasi yang tertulis di sana, jika digabungkan, jelas menceritakan sebuah sejarah tentang perang besar di masa lalu. Saat periode itu, musuh yang dihadapi oleh Joy Boy adalah sebuah organisasi yang saat ini kita kenal sebagai pemerintah dunia. Saat itu, mereka hanyalah orang-orang yang menyatukan kekuatan, sebuah koalisi sementara yang berisikan pasukan dari 20 kerajaan yang berbeda. Asumsi saya, dibentuknya koalisi tersebut adalah satu-satunya cara untuk menghadapi Joy Boy dan sekutunya. Sayangnya, penyebab konflik ini masih belum diketahui. Jadi aku tidak berani untuk menyatakan pihak mana yang benar. Tapi aku bisa katakan kalau perang ini adalah pertarungan antara 2 ideologi yang saling berseberangan. Aku sudah katakan kalau Joy Boy terlahir di kerajaan dengan peradaban yang sangat fantastis. Peradaban yang sangat maju sampai sulit dipercaya kalau peradaban itu pernah eksis 900 tahunan yang lalu.
Senjata-senjata yang digunakan dalam pertempuran 100 tahun ini jauh lebih modern daripada yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan saat ini. Teknologi seperti itu bahkan membuat orang jenius sepertiku terheran-heran. Dan di sanalah letak masalahnya. Void Century kemudian berakhir dengan kekalahan Joy Boy. Tapi akhir dari perang itu punya konsekuensi. Konflik di zaman kuno itu telah meninggalkan luka pada dunia ini, dan luka itu tidak pernah sembuh. Kita semua tahu kalau perjalanan antar pulau bisa sangat sulit untuk dilakukan. Lautan yang harus kita lalui sangat luas dan berbahaya. Kebanyakan orang sudah merasa puas untuk hidup dan mati di tempat mereka dilahirkan tanpa pernah merasakan budaya selain budaya mereka sendiri. Itu sudah jadi pengetahuan umum sekarang. Namun 1000 tahunan yang lalu tidak seperti itu. Bencana ekologis besar terjadi selama Void Century dan peradaban kuno tenggelam ke dasar lautan. Kita semua sekarang hidup di atas sisa-sisa bagian-bagian benua dari daratan luas yang dulu pernah ada. Dunia dari 1000-an tahun yang lalu tertidur tersembunyi di dasar lautan. Aku tahu sulit untuk mempercayai kata-kataku ini, tapi dahulu kala benar-benar pernah ada beberapa benua. Perubahan pada dunia ini sedikit banyak membantu menjelaskan bagaimana sejarah 100 tahun itu bisa ditutup-tutupi. Sesuatu yang terlihat sangat mustahil, tapi itu masuk akal jika kalian mempertimbangkan seluruh kesimpulan dari data yang tersedia. Hanya dalam 1 abad itu saja, rata-rata permukaan laut naik hingga setinggi 200 meter. Hal itu memunculkan pertanyaan, bagaimana dan kenapa banjir bandang seperti itu bisa terjadi? Umumnya kalian semua pasti akan langsung berpikir kalau semua itu terjadi karena bencana alam. Namun aku bisa katakan dengan sangat yakin kalau itu tidak benar. Itu adalah bencana akibat ulah campur tangan manusia. Jika bencana itu terjadi secara alami, pasti akan ada catatan mengenai tanda-tanda awal bahaya pada beberapa abad sebelumnya. Terlebih lagi, itu adalah kejadian yang akan mengubah dunia. Namun semua hasil penelitianku dari segi meteorologi, geologi, ekologi, dan perubahan atmosfer mengkonfirmasi bahwa tidak ada tanda-tanda awal bahaya yang terjadi. Sangat mustahil untuk perubahan drastis semacam itu terjadi secara spontan hanya dalam waktu 100 tahun saja. Yang itu berarti penyebabnya adalah sesuatu yang lain. Kecurigaanku kemudian terjawab beberapa hari yang lalu saat aku menganalisa tinggi permukaan air laut di seluruh dunia saat ini. Ini akan sulit diterima, tetapi bencana 800 tahunan yang lalu itu disebabkan oleh teknologi senjata kuno yang mampu menenggelamkan dunia. Dan senjata dengan kekuatan yang sama sampai sekarang masih eksis. Tinggal menunggu waktu saja untuk digunakan lagi. Dengan kata lain, perang besar yang memporak-porandakan dunia selama masa Void Century saat itu masih berlangsung hingga saat ini. Dari lubuk hatiku yang terdalam, aku ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Namun aku ingin kalian semua tahu bahwa aku ingin menciptakan sumber energi yang bisa menjadi pondasi bagi perkembangan industri dunia di masa depan. Meski belum bisa dikatakan sempurna, tapi api abadi yang aku beri nama Mother Flame, yang merupakan buah dari penelitianku selama ini, telah memasuki tahap uji coba penggunaan. Aku yakin bahwa suatu hari nanti benda itu akan menjadi energi yang dapat mendatangkan kemakmuran bagi para penduduk di banyak negara. Namun pada suatu hari, sebagian dari api itu telah dicuri. Sekitar 2 minggu setelah api tersebut dicuri, terlihat cahaya yang sangat terang di langit sekitar kerajaan Lulusia. Aku mendapatkan informasi bahwa kerajaan tersebut telah lenyap tanpa bekas sama sekali. Selain itu, setelahnya aku mendapatkan hasil observasi mengenai kemungkinan terjadinya gempa yang akan mengguncang seluruh dunia. Sebagai seorang ilmuwan, aku sangat bangga pada karya ciptaanku. Tapi tidak ada sumber energi yang mampu menghasilkan energi sebesar itu selain Mother Flame. Dengan kata lain, seseorang telah menggunakan api ciptaanku untuk mengaktifkan senjata kuno. Aku sama sekali tidak tahu siapa pelakunya, tapi dampak yang terjadi adalah nyata. Aku turut bertanggung jawab atas tindakan yang telah merenggut nyawa banyak orang. Aku sangat bersalah. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Pada zaman dahulu kala terdapat 3 senjata kuno. Joy Boy bermaksud untuk mewariskan ketiganya untuk generasi masa depan. Tapi kenapa dia ingin melakukan hal itu? Apa dia belum puas setelah dunia ini tenggelam ke dasar lautan? Siapakah yang berada di pihak kejahatan dan siapakah yang berada di pihak keadilan? Akan tiba saatnya kalian mengetahui jawaban dari semua pertanyaan tersebut. Namun perlu kuperingatkan bahwa aku menduga hal itu baru akan terjadi saat dunia ini telah tenggelam ke dasar lautan. Masih ada begitu banyak hal yang tidak diketahui tentang Void Century. Namun ada pihak yang telah mengetahui semua kebenarannya, yaitu para anggota kelompok Sang Raja Bajak Laut.
kenapa orang-orang yang mengetahui semua sejarah ini malah menghilang tanpa mengatakan apapun pada semua orang? Dan kenapa pula mereka tidak melakukan apapun? Informasi yang sudah kuungkapkan sejauh ini masih sepotong-potong. Tapi kalau aku mengungkapkannya lebih banyak lagi, maka hal itu dapat memancing spekulasi. Jadi sebagai penutup, aku punya pesan untuk orang-orang yang tersebar di seluruh dunia ini. Wahai orang-orang yang memiliki nama di dalam diri kalian semua, nama itu, karena sudah tidak ada lagi yang tersisa. Bisa dibilang, itu adalah tekad yang telah diwariskan secara turun-temurun. Aku berharap kata-kataku ini bisa terdengar oleh orang-orang yang nasibnya terikat pada alasan tersebut. Seseorang pernah berkata kepadaku bahwa dia bisa mendengar suara dari masa lalu. Ada pepatah yang berkata bahwa sejarah adalah hal yang ditulis oleh pemenang. Kini, hampir tidak ada lagi orang yang bisa mendengar suara mereka yang telah kalah dan tenggelam di dasar lautan. Tapi setelah melalui banyak pengorbanan, kini akhirnya aku berhasil mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya, serta menyampaikannya pada dunia. Aku berharap video ini dapat disiarkan tanpa gangguan hingga titik ini. Aku tahu bahwa mendengarkan kisah tentang konflik yang terjadi 900 tahun yang lalu dari satu narasumber saja adalah hal yang bodoh, karena sejarah adalah hal yang harus dipahami dari berbagai sudut pandang. Sebenarnya aku ingin punya lebih banyak waktu untuk menelitinya, tapi di dunia ini ada orang-orang yang perbuatannya sudah tidak bisa dihentikan lagi. 25 tahun yang lalu, seorang bajak laut bernama Goldie Roger berhasil melakukan hal yang belum pernah dilakukan oleh umat manusia selama ini, yaitu mengelilingi dunia. Lalu dia dan semua awaknya pasti telah mendengar suara paling murni dari masa lalu. Dengan kata lain, meski aku yakin kalian semua juga telah menyadarinya, inilah masa depan yang telah kusimpulkan. Peristiwa yang terjadi pada masa Void Century akan kembali terulang. Umat manusia telah menciptakan sebuah bencana yang mengakibatkan tenggelamnya benua di seluruh dunia. Lalu senjata yang menjadi pemicu hal tersebut masih dipertahankan keberadaannya secara disengaja. Begitu pula dengan keturunan dari berbagai ras langka yang harus mengalami kehancuran karena keberadaannya tidak diinginkan oleh takdir sejarah dunia ini. Jika tiba saatnya, aku ingin agar kalian melindungi diri kalian sendiri. Apapun yang terjadi, aku percaya pada kebijaksanaan manusia. Aku percaya pada ilmu pengetahuan. 25 tahun berlalu sejak kematian Roger, dan 2 tahun telah berlalu sejak kematian Shirohige. Kepergian para legenda itu menjadi pertanda dimulainya zaman baru. Saat ini ada orang-orang yang sudah tidak bisa lagi dikekang dengan cara apapun. Namun justru merekalah orang-orang yang paling dekat dengan kebenaran dunia ini. Malah mungkin memang itulah yang direncanakan Roger sejak awal. Tidak ada jaminan bahwa hanya sosok yang dikehendaki oleh Joy Boy saja yang dapat memperoleh harta itu. Semua sudah tidak dapat dihentikan lagi. Takdir dunia ini berada di tangan orang yang berhasil mendapatkan harta karun itu. Di tangan siapapun yang berhasil mendapatkan One Piece. Itulah faktanya. Joy Boy,